Halo teman-teman, balik lagi ya ke channel YouTube saya yang belum ada namanya. Nggak tahu saya mau namain channel YouTube-nya apa. Kalau nanti seiring waktu udah besar gitu ya. Nah ini daripada gabut nggak ada kegiatan, mendingan aku bikin review video, bukan review siapa, bikin video YouTube mengenai toko aku ya, toko fotokopi. Jadi setelah beberapa bulan atau tahun ke belakang kerjaan di kantor lagi rungkad, kena PHK terus, dan aku udah musuhan sekarang sama perusahaan-perusahaan swasta. Jadi ya aku bikin inilah bisnis fotokopian, seenggaknya kita bisa ngebosin sendiri. Nah ini aku bikin review di waktu malam ya, dimana pengunjungnya lagi ya agak sepi karena habis hujan. Ya ginilah namanya usaha, kadang anyep, kadang rame, kadang giliran sekalinya rame orangnya sampai apa tuh, orangnya sampai nungguin lama, kesel gitu kan ya, suka dukanya gitulah. Oke, kita lanjut aja ya. Untuk layout fotokopian aku ya kira-kira tampilannya kayak gini. Nanti aku coba review atau coba tunjukin alat-alat tempur apa aja yang ada di fotokopian aku ini ya. Bentar, kayaknya ini ada orang mau beli, jadi aku jeda dulu ya videonya. Bye. Oke, balik lagi. Tadi udah ya, rezeki lah. Udah malam-malam gini, sekarang mau jam 9, tapi masih ada yang beli ya, karena hari Jumat, Sabtu, Minggu itu biasanya anak sekolah udah mulai mau liburan. Biasanya yang ramai itu ya hari Minggu malam, anak-anak sekolah pada gerubak-gerubuk tuh ya, ngeprint lah ya, apalah ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya, untuk alat-alat apa aja sih yang ada di usaha fotokopian aku. Oh iya, usaha fotokopian aku ini baru berjalan sekitar 6 bulan ke belakang ya. Seperti yang aku udah bilang tadi, karena aku kena PHK dan aku udah males kerja di swasta lagi, udah musuhan. Jadi ya ginilah kesehariannya. Kemarin sih ada perusahaan yang tawaran interview gitu, tapi aku nggak datang gitu ya. Jadi fokusin dulu, nanti kalau udah jalan, istri udah bisa aku ajarin, jadi istri suruh megang toko, aku nyari kerja lagi mungkin ya. Oke, yang pertama, sekarang kita punya laptop all-in-one Dell ya. Ini bukan promosi loh ya, aku nggak dibayar sama sekali. Jadi laptop all-in-one Dell ini aku beli dulu waktu masih kerja. Jadi kenapa aku pilihnya laptop all-in-one? Karena praktis. Ini udah Intel generasi 10 ngebut, keyboard sama mouse-nya wireless. Jadi kalau ada orang mau ngeprint sementara, kirim dulu satu, mungkin nanti kalau ada modal aku tambah inventaris khusus buat orang yang mau ngedit atau ngetik sendiri biar nyaman ya. Rencana aku mau beli all-in-one lagi, tapi yang second aja. Kenapa aku belinya all-in-one? Karena kalau pakai yang CPU, kita harus yang CPU-nya misah gitu ya, yang kotak-kotak, kita harus nyedain tempat. Yang kedua, sumber daya atau colokannya itu sendiri-sendiri. Ada colokan buat monitor, ada colokan buat CPU, belum ada colokan lain. Jadi kayak gini aja, ringkes.
Aku nggak review komputernya, tapi nanti kalau ada waktu aku review deh spek, kemudian kenyamanan dari menggunakan laptop, bukan laptop sih, all-in-one Dell ini. Minusnya nggak ada, cuma ya minusnya itu cuma 1-2 orang selama 6 bulan ini yang mau masukin atau mindah data pakai CD, karena sekarang CD udah jarang penggunanya, jadi ya kepaksa aku oper ke tempat lain. Oke, yang kedua ini ada printer Canon Pixma G1010 ya. Fungsinya cuma buat print aja, nggak ada scan, nggak ada copy. Terus kenapa aku pilih printer ini? Alasannya yang pertama, karena dia pakainya sistem inktank bukan inkjet, dan dia juga sesuai klaimnya itu bisa cetak 6.000 halaman warna hitam dan 7.000 halaman warna-warni ya. Dan selama aku pakai selama 6 bulan ini sih nggak ada masalah, dengan catatan tintanya harus tinta yang asli ya, tinta yang asli. Nanti kalau ada tambahan keuntungan mungkin aku mau nambah lagi satu aset atau inventaris, yaitu Canon G570 yang khusus printer foto. Nah, kelebihan dari printer ini relatif cepat kalau untuk cetak kualitas standar, tapi kalau untuk high quality ya agak lama sih, tapi hasilnya nggak mengecewakan lah, pas untuk harganya. Printer ini aku beli seharga 1.300.000 atau 1.500.000, aku lupa ya, intinya sangat memuaskan. Nah, yang kedua ini aku beli produk baru namanya Canon LaserJet Image Class MF643 CDW. Nah, dulu aku waktu awal-awal buka itu beli mesin fotokopi Canon rekondisi yang murah, yang harganya 5 juta kalau nggak salah, IR2022i. Nah, karena mesinnya rungkad terus, jadi aku terpaksa jual lagi, ya jual rugi loh. Waktu itu beli 5 juta, aku jual lagi laku 1 juta. Sama tukang reparasi mesin fotokopi ya, paling yang di sana diakalin dikit, dijual lagi dengan harga yang agak tinggi dikit kali ya. Ya gitulah pokoknya, namanya bisnis. Oke, nggak apa-apa. Masalah kerugian tadi wajar kalau memang masih baru, karena kan kita pusing untuk mesin yang harus dibeli itu apa. Nah, untuk kelebihan dari mesin ini, hasil scan-nya tajam, sangat tajam. Nggak kalah lah kayak hasil scan di percetakan yang besar. Udah warna, dia udah warna. Terus hasil scan-nya tajam. Kelebihannya apa lagi ya? Kelebihannya itu bisa cetak duplex bolak-balik. Hasil kopinya nyata, tajam karena baru, dan tintanya ini walaupun udah pakai yang nggak ori ya tintanya, karena yang ori ya nggak nutup sih buat operasional. Karena sejujurnya printer ini itu yang laser jet ini itu buat pengguna perorangan harusnya. Nanti kalau ada rezeki tambahan, rencana aku mau beli yang kecil aja, yang IR1643i yang tanpa fax. Nah, itu kapasitas cetaknya bisa 20.000 lembar. Nah, suka dukanya pakai mesin ini tuh apa sih? Suka dukanya ya hasil yield page-nya. Ini nih yang gak banyak tahu, yield page itu kapasitas cetaknya cuma 1.500 lembar. Tapi kalau untuk hasil cetak warna ini sangat memuaskan hasilnya, dan banyak pengunjung aku yang balik lagi karena hasil cetak warnanya tajam, terutama untuk yang buka-buka warung atau usaha buat nyetak brosur atau buat nyetak nyetak daftar menu. Itu mereka rata-rata pada balik lagi, meskipun harga
printnya lebih mahal ya nggak apa-apa, kita jelasin aja. Yang ini kelebihannya nggak mudah luntur kalau kehujanan, terus hasil cetaknya tajam. Kalau mau lebih ekonomis, kalau nggak mau ditawarin pakai yang ini, aku tawarin pakai yang ini, tapi kita menjanjikan hasil cetak yang bagus meskipun kompensasi dari mesin yang inktank ini kalau kena air luntur, kecuali kalau yang hitam putih itu insya Allah lah nggak luntur ya, karena kita yang hitamnya itu udah tintanya pigmen. Nah terus kita balik lagi, ada mesin laminating Dynamic 330A. Ini sama, kita nggak di endorse juga. Mesin Dynamic 330A ini aku beli seharga 1.300.000 atau 1.500.000. Kelebihannya itu ya kayak mesin laminating lain sih, bisa ngelaminating ya. Nah kelebihannya itu ini sistem pemanasnya udah pakai aluminium cell, bukan pakai hot tube. Mungkin kalau yang pakai hot tube cell itu harganya sekitar 700-an, tapi kalau yang ini pakai sistem mika aluminium, jadi insya Allah lebih awet untuk jangka waktu lama ya. Untuk bodinya kokoh, ini bisa sampai ukuran A3 ya. Untuk alat-alat tempur aku sih udah segitu. Sisanya ini kita ada rice cooker, kipas angin, lemari ya, itu buat di toko aja sih ya, kalau mau bikin kopi atau ini, kalau mau bikin kopi atau ya masak-masak mie lah. Itu juga ada karpet sih, itu nggak masuk hitungan ya. Nah terus ini yang aku highlight sekarang itu yaitu rak ini ya. Rak ini kenapa aku nggak beli atau nggak bikin dari tukang, karena rak ini itu sifatnya modular. Jadi kalaupun kita pindah tempat atau kita bosen dengan layoutnya, kita bisa pindah-pindah. Nah rak ini itu aku beli di IKEA ya, di IKEA. Nah ini sengnya emang kelihatan tipis, dan banyak pengunjung aku yang bilang ini raknya bagus meskipun tipis kayak kaleng kongguan gitu. Tapi kalian lihat nggak nih di sini, ini buku aku beli satu dus itu isinya 32 pak. Dia mampu menahan bobot 32 pak, dan yang bawah itu aku beli satu dus itu ada berapa ya, 16 pak kalau nggak salah. Dia mampu menahan bobot 16 pak buku, dan belum lagi barang-barang di atasnya nih. Untuk etalase aku dapat bantuan dari saudara aku sih, karena saudara aku juga buka fotokopian, jadi ditaruh di sini. Nah, sama ini juga untuk rak buat laminatingnya kita beli di IKEA. Kalau ini laci ya buat nempelin, buat naruh barang gitu ya. Nah itu terus untuk barang-barang sekarang, untuk barang-barang aku nggak ada titipan sales, kecuali ini satu minyak wangi nitip dari salesnya, dan aku juga buka jasa kirim uang. Di situ aku pakai mesin Bluetooth EPOS. Terus untuk wadah karton ini nih, wadah karton ini aku beli juga di IKEA ya. Nah kalau untuk inventaris udah segitu aja, belum ada inventaris lain yang aku beli, nanti menyusul lah ya, karena emang karena emang perlu modal yang besar kalau untuk mesin fotokopi ini. Nah sebenarnya kalau kalian yang mau buka usaha baru ini nggak perlu takut, misalkan mesinnya kecil nggak kayak fotokopian lain atau gimana, atau misalkan takutnya dicengin, wah ini kok mesinnya kecil. Aku sih pede aja, selama hasilnya bagus, kemudian bisa sama memenuhi target pasar kita ya it's okay sih, nggak masalah. Soalnya kan
aku ini bukanya bukan di dekat kampus ya, dekat sekolah biasa, jadi jarang sekali ada yang minta ngeprint atau cetak A3. Kalau laminating sih udah ada A3, karena waktu itu kita belum ada plastik laminating yang A3-nya, jadi ya kepaksa tuh, nggak tahu orang nyarinya kemana. Oke, untuk pulpen sekarang ke barang-barang yang dijual, aku jual pulpen merek Zebra karena aku pakainya nyaman. Kemudian aku selalu tawarin ke orang-orang kalau pulpen enaknya pakai Zebra. Terus yang biasa laku itu ada si standar, Pilot ini udah jarang kayaknya peminatnya ya, Pilot, kemudian Faster, terus si Faber Castell ini lumayan laku nih, sisa segitu. Ini sebenarnya sih udah pada laku-laku juga, cuma ya masih didusin aja biar nggak kena debu. Terus untuk Stabilo aku masih majang yang mereknya Stabilo. Terus si Stampede nih kadang ada orang nyari, kita stok di merek Upline. Terus pulpen harga terjangkau kita ada Snowman, Joico, kemudian Snowman, karena pilihan warnanya banyak. Kalau misalkan di tempat kalian ya bisa menyesuaikan ya. Kalau di tempat aku sih Snowman, mau merek lain kayaknya mahal, orang taunya sih Snowman, tapi bisa dicoba untuk variasi atau alternatif merek lainnya. Nah itu ada pajangan aku ini yang di etalase depan itu khusus barang-barang yang udah diketek, jadi gak bingung gitu ya untuk layoutnya, kira-kira demikian. Nah untuk barang-barang di etalase depan kita ada diurutkan berdasarkan merek. Kalau yang di etalase depan kita ada si Kenko dari papan tulis, cuma papan tulis yang ukuran besarnya itu belum datang, yang whiteboardnya. Terus ada binder clip, ada correction tape, terus ada kuas, ada klip, macam-macam lah, ada cutter. Nah untuk buku ini aku percayain sama keluarannya Sinar Dunia atau Sinar Mas. Emang sih lebih laku. Nah untuk koleksi kertas-kertas kerajinan juga kita lengkap, mereknya Faber Castell juga banyak nih. Ya kalau di tempat aku sih aku alihin ke merek Faber Castell meskipun harganya agak mahal, tapi kalau aku jelasin ya insya Allah sih orang-orang mau beli. Kalau yang ada sih yang harganya terjangkau, cuma karena sekolah aku ini dekat sekolah swasta, jadi aku pilih-pilih barang yang sekiranya ini ya, sekiranya bagus lah. Untuk yang terjangkau ada juga, tapi rata-rata mereka untuk warga-warga juga sih mau sih beli merek-merek gini. Nah untuk kertas foto aku percayain ke merek Canon ya, bukan merek lain, karena nyesuaiin sama hasil cetaknya, nyesuaiin sama printer dan hasil cetaknya pun lebih bagus. Nah ini aku pakai yang everyday use yang GP 508, ini harganya sekitar 50.000. Kalau pakai yang A4 ini biaya produksinya gede. Nah kalau yang lebih menguntungkan ini yang ini nih, pakai ukuran 4R. Tapi mungkin kalau kalian pakai merek lain juga sih nggak apa-apa, itu bisa pilihan kalian sendiri. Meskipun harganya lebih mahal, tapi masih sangat nutup atau masih menguntungkan pakai yang ini, karena kan isinya ada 100 lembar yang A4 ini, yang 4R ini. Tapi kalau yang nyetak fotonya banyak sih ketutup lah untungnya, masih dapat untung banyak. Nah ini udah ada yang habis, kenapa nggak aku buang yang habis ya, buat pajangan biar kelihatan tokonya penuh. Nah terus ini untuk lakban aku percayain ke merek Daimaru. Kita memang gak jual yang 3M karena mahal, jadi kita pilih lokalan aja. Ini juga si Daimaru. Kalau untuk file-file atau binder-binder kita percayain sama si Bantex, meskipun agak mahal harganya, tapi ini udah laku beberapa.
kemarin itu ada yang ngeborok tuh si Bantex itu, aku restock lagi jadi kelihatan penuh lagi di etalase. Bawahnya juga ini sebagian udah kosong. Kalau amplop aku percayain sama Pepperline. Kemudian ini kalkulator habis nih, cuma sisa 2. Sama aku juga jualan jam juga, ini yang murah-murah aja. Nah, karena buat anak sekolah kadang ada orang lewat ya, lagi lihat-lihat barang naksir gitu kan ya, jadi adalah ini belum aku tambah lagi stoknya karena tadi itu dia usahaku baru jalan 6 bulan, jadi masih perlu banyak modal. Nanti rencana mau nambah lagi si kalkulator Casio sama si jam buat nambah-nambah etalase. Kalau nggak laku gimana ya, dipakai sendiri atau dipakai buat anak sekolah. Nah, untuk lem-lem ini aku percayain sama si Fox buatannya Asabe Industri juga, masih satu produsen sama Max, sama lem Fox sama si Zebra itu sisanya barang-barang apalah gitu. Nah itu toner cartridge-nya yang printer laser itu. Untuk penggaris ada sebenarnya masih banyak lagi barang yang belum ada, tapi sejauh ini selama 4 bulan ke belakang ini kalau orang nyari barang di aku sih insya Allah pasti ada, pasti terpenuhi. Hanya aja beberapa barang yang aku jual aku belum main di alat-alat pramuka atau baju-baju sekolah gitu ya. Jadi selalu aku oper kalau ada orang nyari kayak badge, kayak peralatan pramuka, tongkat pramuka, dan lainnya, itu aku selalu alihin ke toko peralatan baju sekolah. Jadi aku lebih fokus di percetakan dan alat tulis terlebih dahulu karena usaha aku tadi baru. Oh ya, kira-kira sekian video YouTube aku dari kita buka video sampai sekarang baru 1 orang yang beli. Ini udah 20 menitan ya kira-kira. Ya begitulah namanya usaha, kadang ada hari rame, kadang kalau di akhir pekan gini malam-malam ya agak sepi sih kalau di daerah saya, kalau di tempat saya maksudnya. Tapi kalau lebih ke pinggir jalan atau ke jalan yang gede atau perempatan mungkin itu lebih rame lagi sih. Nanti deh kalau hari Sabtu Minggu pasti rame, insya Allah. Nah kira-kira sekian dulu video dari aku ya. Kalau ada kurangnya silahkan bisa berikan komentar ya di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan pasti aku jawab, mungkin gak di hari dan jam yang sama setelah kalian bertanya atau chat komentar, tapi pasti aku jawab. Nah kalau ada teman-teman lain yang lebih senior dalam usaha fotokopi ini, mohon juga koreksi atau bimbingannya di kolom komentar. Kita terbuka untuk diskusi ya, terutama sesama pelaku usaha di jasa alat tulis dan percetakan kecil-kecilan ini ya. Oke teman-teman, kita sambung lagi di video selanjutnya. Mungkin nanti kalau ada waktu kita bikin review untuk 3 barang utama ini ya yang biasa digunakan di percetakan. Nah kebetulan untuk alat pemotong kertasnya masih yang kecil, nanti kalau udah mahir kita main deh ke penjilidan yang besar. Tapi kalau secara umum sih aku udah bisa kalau jilid yang kecil-kecil mah yang ya ukurannya 20 lembar 30 lembar masih masuk. Tapi kalau yang ukurannya 100 lembar kemarin aku bisa, alhamdulillah. Cuma kalau yang di atas 100 lembar karena alat aku belum lengkap, jadi masih belum bisa sih, bertahap lah. Takutnya hasilnya kurang memuaskan, orangnya komplain, dan reputasi toko kita jadi buruk gitu kan. Lebih baik kita di awal kita sampaikan saja kalau maaf kita baru belajar, mungkin bisa kita alihin ke teman kita di sebelah. Kita kita nggak menganggap itu sebagai kompetitor, enggak.
tetap kita berteman baik sama teman-teman fotokopian sebelah juga, kemudian sama yang masih satu daerah kita juga masih sering tukar pikiran, karena ya keterbatasan waktu aja. Jadi aku belum sempat main-main lagi ke teman-teman lainnya gitu ya. Oke, terima kasih udah nyimak video aku ya. Oh itu kayaknya ada orang mobil lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Malam.